Makanya kita perlu percaya, kita perlu beriman. Percaya, beriman, katakan amin. Saudara mau tahu mengenai iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, itulah dia iman. Adalah baik kalau saudara berharap, tapi iman memberikan dasar kepada apa yang saudara harapkan, sehingga pasti apa yang saudara harapkan jadi kenyataan. Itulah dia iman. Katakan amin. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Katakan amin. Saudara mau katakan kepada saudara, dengarkan baik-baik saudara. Ya, kalau saya katakan kepada saudara, di tangan kiri saya ini, di belakang punggung saya, tangan kiri saya ini, saya menggenggam uang 100.000. Apakah saudara bisa melihat uang ini? Tidak. Apakah saudara bisa melihat uang 100.000 di tangan kiri saya ini? Tidak. Saya tanya pada saudara, apakah saudara percaya saya menggenggam uang 100.000? Yang percaya katakan amin. Ya saya percaya, saudara bilang. Kan dia mengatakan ibu pendeta Victoria. Namanya aja ibu pendeta. Kalau udah ibu pendeta yang bilang, mana mungkin dia bohong. Pastilah itu ada uang itu. Walaupun kita nggak bisa melihatnya, pasti ada uang itu di tangan kirinya itu. Pasti ada. Saudara berkata demikian. Nah saya percaya. Saya percaya. Dan memang benar ada uang 100.000 di tangan kiri saya. Mana tepuk tangannya? Haleluya. Tapi kalau saya katakan begini, apakah saudara percaya ada uang 100.000 di tangan kiri saya? Percaya? Percaya, saudara bilang. Orang saudara sudah melihatnya. Itu bukan iman. Iman adalah saudara sudah percaya walaupun saudara belum melihatnya. Haleluya. Apa dasarnya? Karena Tuhan yang mengatakannya. Walaupun saudara belum lihat saudara sembuh, punggung saudara masih sakit, kaki saudara masih sulit melangkah, telinga saudara masih tuli, tapi saudara bisu, telinga sebelah tuli, mata buta saudara, tapi saudaraku, saudara sudah percaya, saudara sudah sembuh. Haleluya. Dan karena saudara percaya atau beriman, maka saudara pun bertindak. Amin. Yakobus 2:20 berkata, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara punya iman sejati, artinya saudara menindakkan iman saudara itu. Makanya walaupun masih sakit saudara rasa, saudara akan bertindak karena saudara beriman. Di dalam ini bangkit berkata, saudara mengucapkan dengan mulut, walaupun punggungku masih sakit, tapi aku tidak mau mengucapkan punggungku sakit. Aku mengucapkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus, punggungku ini sudah sembuh. Maka sembuhlah aku. Maka sembuhlah aku. Sudah sembuh aku. Sudah sembuh aku. Aku sembuh. Amin. Dan kemudian tindakan berikutnya, saudara mulai bertindak lagi. Saudara mulai bangkit dari tempat duduk saudara. Saudara tidak mau duduk saja, tapi saudara mulai menggerakkan punggung saudara sambil berkata, aku percaya mujizat Tuhan jadi. Mana aminnya? Saudara tahu banyak ceritanya di Alkitab. Ya, Markus 2. Orang lumpuh digotong 4 orang. Ya, lumpuh, bukannya sekedar gak bisa jalan, pincang pakai, lumpuh total. Tapi dia beriman. Dia katakan kepada temannya, bawa aku kepada Yesus. Aku tahu aku masih sembuh. Saudara bisa bayangkan di tengah jalan orang mengejek. Alah, sudah lumpuh total, gak usah harap dah bisa sembuh. Orang-orang mungkin berkata, pulang aja, pulang. Ngapain mau kemana? Mau cari Yesus? Sudahlah, tak usahlah cari Yesus, sibuk.
Banyak pelayanannya tuh lihat tuh Tuhan Yesus tuh, banyak orang berbondong-bondong di rumah itu. Yang benar, mereka cari Yesus sampai ke rumah tempat di mana Tuhan Yesus berkhotbah. Banyaknya orang mendengarkan firman Tuhan. Seperti saudara sekarang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara beriman, maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Mana amin ya, lebih kuat aminnya. Saudaraku, mereka coba masuk dari pintu tidak bisa, dari jendela pun tidak bisa. Tapi satu hal, iman itu mengenai tindakan. Mereka tidak pulang. Sudahlah, bukan waktunya disembuhkan, pulang aja kita. Tuhan Yesus pun tidak bisa ditemui. Lihatlah rumahnya itu penuh. Dari mana lagi kita masuk? Dari pintu nggak bisa, dari jendela pun nggak bisa. Saudara pulang. Bukan waktunya kita mengalami mujizat Tuhan. Nggak demikian orang lumpuh ini. Kalau saudara betul-betul beriman, saudara akan bertindak terus. Mana amin ya, lebih kuat amin ya. Orang lumpuh ini nggak bisa masuk dari pintu, nggak bisa masuk dari jendela. Dia berkata, naikkan aku kawan, naikkan. Pokoknya aku pasti jumpa dengan Yesus. Aku pasti sembuh. Dan aku tahu Yesus bisa menyembuhkan. Turunkan aku dari atap itu, dari mana pun jadilah. Pokoknya aku turunkan depan Yesus. Aku mesti jumpa sama Tuhan Yesus. Iman mereka tidak kenal menyerah. Iman itu mengenai tindakan, saudaraku. Ya. Ini dia bukan hanya mengucapkan aku sembuh, tapi kemudian duduk terbaring di rumah, nggak berbuat apa-apa, nggak, dia bertindak. Bahkan kalau nggak bisa bergerak pun tubuhnya seperti dia suruh temannya. Diturunkanlah mereka. Oh saudaraku, turunkanlah, dan Tuhan Yesus, semua orang melihat apa kesek di atas. Ribut atap, rupanya atap sedang dibolongi, dan diturunkanlah orang pakai tilam ini. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, Markus 2 ayat 5, iman saudara harus dapat dilihat. Itu artinya saudara menindakkan iman saudara. Dalam malam ini Tuhan Yesus melihat iman saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jangan diam saja. Sekarang saudara sedang duduk di tempat duduk, saudara berkata, oleh pilih Yesus aku sembuh. Mulai gerakkan kaki saudara, sembuh pinggangku ini Tuhan. Tidak ada lagi penyakit jantung yang baru kau berikan bagiku Tuhan. Terima kasih buat ginjal yang baru Tuhan. Aku sudah sembuh, aku bisa sembuh, aku bisa menggerakkan tanganku, aku bisa menggerakkan kakiku. Segala penyakit stroke pergi keluar dalam nama Yesus. Bertindak, katakan amin. Kurang kuat aminnya, katakan amin. Lebih kuat aminnya, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Saudara bisa mengalami kesembuhan saat ini karena Tuhan Yesus hidup. Dia melihat saudara, dia melihat iman saudara. Kalau saudara percaya, saudara akan menerima mujizat Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, dia berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan kemudian dia berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Katakan amin. Orang lumpuh ini langsung bangun. Dia tidak berkata, Tuhan, gak bisa gerak. Makanya diturunkan 4 orang. Tuhan, sembuhkanlah dulu, baru bisa aku bangun. Angkat tempat tilam, angkat dan pulang ke rumah, sembuhkan dulu. Tidak, dia menindakkan imannya. Karena dari awalnya pun dia sudah beriman. Dia tahu ketika dia dengar perkataan Yesus, bangunlah, angkat tilammu, pulang ke rumahmu. Dia percaya kepada firman Tuhan. Dia bangunkan dirinya, dia angkat tempat tidurnya, dan dia sembuh. Dia pulang ke rumahnya. Mana tepuk tangan? Haleluya. Haleluya.